ini kan zamannya sudah mulai zaman elektronik ya. Nah, peran sekolah dalam pelibatan orang tua untuk mengawasi anaknya dalam penggunaan televisi, komputer, YouTube itu bagaimana? Kita mau fasilitasi dengan ini pengadaan parenting. Di sini juga ada grup WA untuk grup wali murid, ya per kelas itu ada. Terus ada di sini ada komite sekolah. Kalau di Aisyah itu namanya IWAMA, Ikatan Wali Murid Aisyah Sunul Akbar. Jadi kegiatannya itu ini adalah jembatan IWAMA ini, rasanya penjembatannya antara wali murid sama ke pihak sekolah. Jadi kegiatannya itu via itu saja, via WA, atau kita mendatangkan wali murid ke sekolah dengan kegiatan parenting. Seperti itu. Sekarang kan anak-anak itu lebih berperan pada HP gitu, YouTube-nya itu. Nah, pihak sekolah untuk mengawasi mereka untuk tidak los bermain HP YouTube-nya itu bagaimana? Selain kegiatan parenting tadi. Kita tanya Ibu. Jadi kita tanya-tanya kegiatannya itu, kita memang belum ada home visit ya. Tapi ada kegiatan, kita misalkan gini, di rumah itu seperti apa kegiatan anak-anak itu. Makanya kita itu ada kegiatan PR, bukan PR itu untuk kegiatan apa. Misalkan kegiatan PR-nya itu gimana ya, waktu-waktunya mereka senang sore biasanya kan lihat ini HP, nah apa yang dilakukan. Jadi kita kegiatan apa, di rumah apa aja kegiatannya. Misalkan, oh ada yang ngaji, oh bener ada ngaji. Oh iya, ada pembuktiannya. Via ini mereka wali murid itu kirim videonya, jadi membantu orang tua gitu, ada video ada fotonya. Kalau kita harusnya itu memang kita home visit. Kita kemarin sudah ada program setiap hari Sabtu tapi masih belum terlaksana, soalnya masih rundingan dulu sama yayasan, boleh apa enggak. Tujuannya home visit itu pengenalan lebih dekat sama orang tua. Soalnya kadang-kadang biar apa ya, ada kesinambungan antara sekolah sama yang di rumah. Kadang kita ngajarkan apa di rumah seperti apa kan beda. Konsep gitu. Dari konsep untuk home visitnya itu satu hari satu anak atau bagaimana, terus di home visit itu kegiatannya yang bagaimana? Jadi home visit itu kemarin ini konsepnya ya, tapi belum terlaksana gitu. Ya, jadi konsepnya itu setiap hari Sabtu itu kita home visit, kita libur. Insya Allah 5 hari kerja. Hari Sabtu itu kita laksanakan untuk visit. Jadi satu hari ya pokoknya dari seberapa anak itu kita bagi menjadi berapa bulan. 5 bulan. Ini hasilnya anak saya. Oh, setelah melakukan iya, padahal saya nggak nyuruh, dalam arti bukan PR untuk anak-anak. Cuma ngajak, ayo nanti belajar sama mama sama kakak di rumah, bisa nggak kira-kira seperti tadi? Ternyata bisa. Jadi mengisi kegiatan di rumah iya, dengan ternyata HP bisa. Ya nanti. Membuat tembak-tembakan dari daun pisang. Walaupun nggak disuruh nanti buat ya, difoto nanti kirim ke sekolah ya. Udah, ternyata mereka juga buat sendiri, dikirim-kirim sendiri. Soalnya apa ya? Mungkin sudah terbiasa. Jadi kita setiap kegiatan kita mesti kirim ke wali murid. Hari ini kegiatannya apa, kita kirim ke wali murid. Nah mereka yang tanggap itu dalam arti kan memang dalam tanda kutip ada yang sama kakeknya, ada yang sama ini pengasuh, itu kan mesti nggak tanggap. Nah nggak tahu kegiatannya seperti apa. Lah yang biasanya sama mamanya dia kirim ulang. Jadi gitu. Jadi kalau kita nggak sempat video hari itu, kita sudah punya dari rumah. Berarti dia tertarik dengan permainan yang sudah seperti itu. Makanya di IT di model seperti ini nih, intinya pusatnya harus bu guru itu harus lebih pintar daripada gadget. Ya, gimana caranya seorang guru itu lebih menarik daripada gadgetnya anak-anak di rumah. Permainan di rumah, ada mainan game gimana? Ya apa caranya game itu dipindah ke sekolah, dirubah ya apa caranya? Bukunya itu seperti apa, berarti, membuat robot seperti apa gitu. Maaf, berarti kalau gurunya pernah mengirim apa hasil video atau gimana untuk anak-anak di rumah? Setiap hari. Oh gitu ya, jadi anak-anak kegiatan apapun setiap hari itu kirim ke wali murid. Kalau enggak itu sekarang nggak kirim ya, disimpan, besok langsung dikirim Globiak gitu. Kalau enggak gitu dibuat apa seperti kayak video itu ya, tapi nggak dibuat di umum untuk ke kelasnya sendiri. Kadang guru-guru gini ya, wali murid gini, loh anak saya masuk, kok nggak ada videonya, kok nggak ada hasil karyanya seperti apa, kemana? Coba jangan tanyakan ke anaknya. Waktu kegiatan itu, waktu pengambilan gambar kemana? Nah, kenapa saya gitu kan? Biar ada rasa
apa ya, timbal balik antara anak sama orang tua. Kadang-kadang orang tua itu mintanya seperti ini, mintanya itu perfect gini-gini, tapi tidak tahu bahwa ia ditanya. Makanya kadang-kadang itu yang namanya buku apa ini namanya pengumuman, kadang-kadang itu kita lewat WA, kadang-kadang kita hanya lewat anak-anak saja. Besok membawa tanpa WA diulang lagi. Paham enggak? Kenapa kita latih anak orang tua itu ngerti enggak sama anaknya? Soalnya apa? Madrasah pertama itu ke orang tuanya, enggak mungkin ke gurunya. Jadi gimana lah kita menambah bahasa anak juga itu nanti. Akhirnya kan biar cerita. Waalaikumsalam. Sini saya mau menanyakan ya sebagai wali murid, saya mau Ibu sebagai wali murid, saya mau menanyakan tentang pelibatan orang tua dan masyarakat dalam pendampingan penggunaan media non cetak untuk anak-anak. Nah, di sini yang saya tanyakan, dalam perkembangan zaman ini, bagaimana Ibu dalam mendampingi anak-anak untuk menonton televisi, YouTube, dan penggunaan komputer? Saya tetap mendampinginya, tetapi tetap membatasinya dengan cara memilihkan acara yang mereka senang saja. Jadi tidak langsung, kalau tetap dikasihkan semua kan nanti lama gitu kan penggunaannya. Oh, berarti dalam menonton televisi Ibu menanyakan apa yang disukai, acara apa yang disukai anak-anak, nanya gitu ya? Iya, jadi tetap terkontrol gitu. Terus, apakah Ibu mengetahui acara apa yang disukai anak-anak Ibu tersebut? Ya, seperti kartun, seperti film-film itu, lalu lagu-lagu yang di YouTube itu. Jadi dia sambil melihat sambil belajar juga di sana. Untuk durasi menonton televisi dalam satu hari itu Ibu membatasinya berapa jam? Misalnya 1 jam, apa 2 jam? Oh ya, tidak pasti, karena kan yang disukai itu kadang hanya berapa menit gitu, terus nanti lagi berapa menit, ya bisa lah sehari itu bisa 1 jam bahkan lebih. Tapi bisa melebihi 2 jam? Ya terkadang, tapi saya usahakan yang dicarikan yang durasi yang sedikit-sedikit agar dia itu mana yang lebih suka. Saya carikan yang sedikit tapi mana yang lebih disukai. Terus untuk apa? Kan satu hari anak itu waktunya banyak ya Bu, kan Ibu cuma memberi waktu 1-2 jam untuk menonton televisi. Terus untuk mengisi kekosongan waktunya anak-anak itu Ibu isi dengan apa? Nah, saya ajak bermain sendiri, bermain bola gitu. Saya juga kan kebetulan anak saya laki-laki. Saya ajak bermain bola, lari-lari, kejar-kejaran gitu juga. Terus dari waktu senang itu, kalau waktu sore itu saya juga kasihkan buku gitu. Oh, terus kalau Ibu kasih buku misalnya mewarnai itu ya. Apakah Ibu mendampingi dalam dia belajar mewarnai gambar tersebut? Iya, saya dampingi. Kalau tidak saya dampingi, anak-anak itu mewarnainya itu coret-coret segala bidang, kayak juga tembok gitu. Kalau tidak didampingi, juga dikasih tahu ini fungsinya gini nak, gini gitu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkembangan zaman ini bagaimana Ibu dalam mendampingi anak-anak untuk menonton televisi, YouTube, dan penggunaannya atau melihat HP itu Bu? Ya, anaknya didampingi ya. Terus kalau buka YouTube itu disarankan jangan yang tidak macam-macam gitu, ada yang pendidikannya ya, cari yang yang pendidikannya itu seperti di sekolah gitu. Untuk menonton televisi, apakah Ibu juga mengarahkan acara apa yang ditonton gitu? Iya. Misalnya acara apa Bu? Misalnya
itu acara keluarga, acara masak memasak ya, terus acara itu Acara khusus yang untuk program anak-anak ya Bu? Iya, Sekarang kan program ada di anak. YouTube itu kan, YouTube Kids itu yang acaranya khusus menampilkan acara anak-anak dan otomatis gak bisa melihat acara untuk orang dewasa. Sekarang yang ada seperti itu. Terus Bu, untuk anak-anak biasanya Ibu membatasi untuk durasi anak melihat HP atau YouTube itu sehari itu berapa jam ya Bu ya, untuk anak-anak supaya tidak mengganggu belajarnya? ya 2 jam lah ya, 1 jam nanti berhenti terus belajar Ya. nanti lagi gitu, jangan terus menerus Ya. melihat HP, jadi kan pelajarannya nanti terganggu. Selain melihat TV, melihat HP, YouTube, apakah Ibu juga menyarankan anak-anak untuk bermain tradisional Bu ya, seperti permainan karet, apa permainan Ya, apa itu? main karet, terus Lereng. itu opak sodor gitu ya, opak gitu, mainan tradisionalnya ya, sama teman-temannya disarankan supaya Agak sedikit lupa dengan gadgetnya gitu Iya. ya, supaya tidak selalu bermain gadget ya Bu. Nah, kadang anak-anak kan tidak suka ya Bu ya sama permainan yang Yang dulu, zaman dulu jadul ya. ya, Terus iya. bagaimana cara Ibu biar anak-anak itu suka gitu? ya dikasih apa gambar-gambar gitu, seperti ya kasih nomor, terus di apa Warna-warna ada, yang ya, warnanya kontras yang menarik, anak-anak suka. ya. Terus anaknya ya disarankan enak main gini, itu tradisional dulu, zaman dulu itu gitu. Terus sebelum ada HP, sebelum ada TV, dulu itu mainnya ya umpet-umpetan seperti itu. Dulu itu gitu, sarankan gitu. Maaf ya Bu ya, mau itu apa sebelum anak-anak tidur Ibu masih membiasakan mendongeng, Iya. membacakan cerita? Iya, membacakan cerita, terus nanti kalau sebelum tidur, doa sebelum tidur, terus membaca Al-Fatihah, terus apa, ya membaca Al-Fatihah dulu sebelum tidur, doa sebelum tidur, terus membaca Al-Fatihah, istighfar gitu. Terus didongengi anaknya supaya cepat tidur. Ya. Terus dalam mendongeng apakah Ibu biasanya menggunakan buku atau bagaimana Bu? Ya kadang enggak menggunakan buku, kan eling-eling dulu gitu. Oh. Ingat dulu ada cerita apa gitu, cerita di sawah apa apa dulu kan pernah saya di sawah gitu, apa diceritakan caranya apa menanam apa padi seperti ini. Mereka juga disuruh, kadang itu ada kegiatan menanam padi di sawah gitu. Ya. Intinya Ibu memberikan anak cerita-cerita yang dapat menjadi teladan gitu ya Bu ya, yang dapat menjadi teladan, bisa menjadikan anak apa nanti bisa berpandangan, kalau gitu tidak upin-ipin saja, cuma cerita-cerita lama juga bisa. Iya, bisa jadikan. diceritakan ya, Iya. bisa diceritakan anak-anak. Tidak lihat TV aja gitu, ada selingannya lah. Memang perlu Bu untuk memberikan anak itu bisa teladan dari cerita dulu Bu ya. Iya. Soalnya anak kan taunya sekarang itu ya di gadget itu Ya, terus di TV. Iya. Berarti Kebanyakan gitu. tidak dongeng-dongeng lama aja ya Bu ya, cerita kehidupan sehari-hari yang bagus juga Ibu ceritakan untuk anak-anak. Ya. Yang penting bisa menyampaikan pesan kepada anak-anak dalam cerita tersebut gitu. Ya pun Bu, terima kasih untuk Ya, sama-sama. waktunya nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.